Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisco Nelson dengan NIM 2115040118 dari kelas D Program Studi Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ragam emosi, yaitu cemburu sebagai tugas pengganti UTS saya. Apa sih itu cemburu? Menurut Salovey 1991, berpendapat bahwa cemburu adalah emosi yang dialami ketika seseorang merasa hubungan dengan pasangannya terancam dan mengakibatkan hilangnya kepemilikan. Biasanya ini akan timbul apabila ada pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Sedangkan menurut Mameros Duma 2009 menyatakan cemburu merupakan reaksi yang terjadi pada hubungan romantis yang sedang terancam oleh pihak ketiga. Ancaman ini bersifat subjektif dan nyata. Hal ini biasanya diikuti dengan rasa takut kehilangan pasangannya. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa cemburu adalah perasaan terancam oleh kehadiran pihak ketiga dan takut kehilangan dalam suatu hubungan romantis. Yang kedua, kita masuk kepada ciri-ciri cemburu. Di sini saya akan menjelaskan satu saja ciri-ciri cemburu menurut Hawk, yaitu tahun 1994. Yang pertama, ciri-cirinya adalah rasa rendah diri. Rasa rendah diri adalah menganggap dirinya terlalu kecil. Salah satu ukuran tidak menguntungkan yang dipakai oleh pencemburu untuk menilai kepantasan atau tidaknya adalah apakah seorang pencemburu berhak dicintai atau tidak. Yang kedua, mentalitas tuan hamba adalah sama seperti rasa rendah diri yang menjadi dasar rasa cemburu. Maka pribadi pencemburu pastilah mentalitas tuan hamba. Jarang orang pencemburu posesif mengalami letupan emosi secara diam-diam. Kebanyakan orang pencemburu menyatakan keluhannya dengan suara yang keras dan jelas. Yang ketiga, perilaku merusak diri merupakan ciri khas seorang pencemburu dan posesif. Sebenarnya, pencemburu mampu dan menonjol dalam banyak bidang kehidupan, tetapi apabila menyangkut orang-orang yang dia cintai, seorang pencemburu dapat melakukan tindakan seperti orang terbelakang, yaitu retarded. Yang keempat, kesulitan menerima tanggung jawab. Hampir dapat dipastikan seorang pencemburu akan menuduh pasangan menyebabkannya malang dengan menyiksa. Seorang pencemburu jarang memandang kenyataan pada persoalan yang sebenarnya. Yang kelima, mementingkan diri sendiri atau egois dan tidak matang adalah selalu mementingkan diri sendiri apabila ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan percintaannya. Tidak peduli akan perasaan siapapun, kecuali perasaannya sendiri. Merasa bahwa orang lain tidak berhak mengubah pikirannya. Yang keenam adalah rasa takut. Adalah merasa terancam oleh kejadian yang sama sekali tidak mengancam. Seorang pencemburu, persaingan dan kemungkinan orang yang dicintai terus-menerus menjadikan obsesi. Lanjut kepada nomor 3, aspek-aspek cemburu. Menurut Pines 1998, aspek cemburu ada 3. Yaitu yang pertama, aspek pikiran yang terdiri dari perbandingan dengan menyaingi, mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, sikap kepemilikan, khawatir tentang image, pemikiran tentang balas dendam, dan pikiran mengalah. Yang kedua adalah aspek emosi yang terdiri dari sakit, kesedihan, kemarahan, rasa tidak berdaya, iri hati, takut, dan penghinaan. Yang ketiga ada aspek perilaku yang terdiri dari ingin pingsan atau shock, gugup dan gemetar, jantung berdebar kencang, hilangnya nafsu makan, tangan berkeringat atau gemetar, konstan pertanyaan dan mencari keyakinan, tindakan agresif bahkan kekerasan. Lanjut kepada poin nomor 4, yaitu jenis atau tipe cemburu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe cemburu menurut Maraziti 2010. Yang pertama adalah kecemburuan obsesif atau optionality, ditandai oleh perasaan cemburu yang sengaja atau individu berlebihan dan tidak realistis. Yang kedua adalah kecemburuan depresif atau self-esteem, ditandai oleh perasaan tidak mampu dan rendah diri bila dibandingkan dengan mitra yang menghasilkan ketidakmampuan untuk percaya atau kesetiaannya dan membuat pengkhianatan potensial tidak bisa dihindari dengan beberapa saingan. Yang ketiga adalah cemburu karena takut kehilangan, ditandai dengan ketidakmampuan untuk menerima prospek kerugian. Sebagai akibatnya, hubungan menjadi semacam ketergantungan dengan subjek selalu membutuhkan kedekatan pasangan dan menunjukkan tanda-tanda tertekan ketika terpisah. Yang keempat adalah kecemburuan paranoid atau subsionis, ditandai dengan sifat malu-malu ekstrim dan kecurigaan, serta perilaku interpretatif
dan kontrol terhadap pasangan dan merasakan setiap saingan meskipun menunjukkan tanda-tanda pengabdian benar tetapi dianggap miskin moralitas. Yang kelima, cemburu terkait sensitivitas atau interpersonal ditandai dengan hipersensitivitas terhadap pasangan dan reaktivitas yang berlebihan terhadap pasangan eksternal dan situasi. Sebuah kedekatan umumnya dihindari meskipun orang yang sangat desirable dan non-akrab atau item dianggap berpotensi agresif. Berdasarkan teori-teori yang banyak tadi, dari beberapa para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa jenis atau tipe cemburu adalah cemburu normal, cemburu abnormal, kecemburuan depresif, cemburu karena takut kehilangan, dan cemburu sensitivitas. Yang kelima, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi cemburu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga satu saja faktor yang mempengaruhi cemburu menurut Heron and Peter 2005. Menurut Heron dan Peter 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi cemburu adalah merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, merasa tidak aman tentang hidup secara umum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antar sesama, mungkin juga karena hidup di lingkungan orang-orang yang kurang menghargai diri orang tersebut. Pencemburu bergantung pada orang lain untuk bisa merasa berguna dan harus mempunyai seseorang yang mencintainya. Jika orang yang dicintai tidak memberikan perhatian lagi atau memperhatikan orang lain, maka orang yang cemburu akan melakukan sesuatu untuk mencegah orang yang dicintai tidak meninggalkannya. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengalaman kehilangan di masa lalu. Orang yang sangat takut ditinggalkan atau kehilangan cinta dan kasih sayang mungkin dapat berasal dari masa lalu yang pernah kehilangan, seperti kehilangan orang tua, teman, orang atau yang disayangi meninggal. Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, maka perasaan kehilangan itu tertancap kuat dalam ingatannya dan hal itu membuatnya tidak ingin mengalaminya lagi. Ketakutan kehilangan tersebut dapat membuat perasaan cemburu menjadi tidak terkendali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.